Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Ardiana Puspitasari, dan juga kedua rekan saya yaitu Aan Alif Maulana dan juga Afrizal Eko Saputra. Di sini kami nanti akan mempelajari mengenai Islam periode Rasulullah. Yang mana Islam periode Rasulullah nanti akan kami bahas menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu masa sebelum kenabian, yang kedua yaitu sistem dakwah Nabi, dan yang ketiga kami akan membahas model kepemimpinan Rasul, dan yang terakhir kami akan membahas peradaban di masa Rasulullah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Next. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu masa sebelum kenabian. Pada masa sebelum kenabian ini, Mekah ataupun Arab itu lebih dikenal sebagai tempat yang tidak ramah terhadap lingkungan dan memperlihatkan cara hidup yang keras dan juga primitif. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor geografis di Arab sendiri yang cenderung kering, tandus, gersang, dan sulit ditanami tumbuhan, sehingga masyarakatnya bingung untuk melakukan hal apa dan lebih memilih untuk mengangkat pedang untuk bertarung dengan suku-suku yang lain yang ada di Arab saat itu untuk merebutkan kekuasaan. Nah, pada masa sebelum kenabian ini juga dikenal sebagai masa jahiliyah. Nah, jahiliyah ini merupakan sebutan masyarakat Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, masyarakat jahiliyah ini dikenal sebagai masyarakat yang bodoh. Bodoh dalam hal akhlak dan juga agama. Namun perlu digarisbawahi padahal ekonomi mereka sudah mencapai luar negara. Mereka sudah mampu ekspor impor, mereka sudah mampu berdagang ke India, masyarakat di Afrika, kemudian berdagang ke Teluk Persia dan sebagainya. Lah, sebenarnya Mekah itu sejak kedatangan Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail untuk membentuk tatanan masyarakat yang beradab dibangun atas pondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman agama tauhid. Namun, seiring perjalanan waktu, generasi sesudahnya kurang memperhatikan dan juga mengamalkan ajaran yang pernah dibawa Nabi Ibrahim. Dampaknya, terkikisnya moral serta akidah bahkan lenyap dari diri mereka. Hingga mereka tidak lagi mengenal agama dan lebih memilih menyembah berhala, kemusyrikan, ketahayulan yang menyesatkan diri mereka sendiri. Maka dari itu, mengapa pada masa ini dikenal sebagai masa jahiliyah? Kemudian, masa sebelum kenabian ini, wanita itu dianggap lemah. Wanita banyak yang dibunuh, dilecehkan, dan derajatnya tidak dihargai. Pada masa ini, seorang wanita dianggap lemah karena seorang wanita tidak mampu untuk berperang seperti seorang laki-laki. Sedangkan budaya yang terjadi masa ini adalah budaya peperangan antar suku merebutkan suatu kekuasaan. Maka dari itu, wanita pada masa ini derajatnya tidak diakui. Bahkan keluarganya sendiri rela membunuh anaknya apabila anaknya seorang wanita. Selanjutnya kita akan membahas sistem dakwah Nabi. Jadi Nabi dakwah yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi, yang kedua yaitu secara terang-terangan. Kita bahas dari yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nabi pada masa ini merasa prihatin dengan kehidupan masyarakat di Arab yang sangat memprihatinkan masalah akhlak dan juga agamanya. Maka dari itu Nabi menyendiri dan bertakafur di Gua Hira sampai ia mendapatkan wahyu yang pertama yaitu dalam Quran Al-Alaq. Nah, di situ Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Barulah turun lagi wahyu yang kedua dalam surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Di situ Nabi barulah diperintahkan untuk menjalankan kerasulannya. Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Pertama, Nabi mengajak keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang terdekatnya untuk masuk dan juga memeluk Islam. Nah, orang pertama yang memeluk agama Islam pada saat itu ketika Nabi Muhammad
mengajarkan, yaitu istrinya, yaitu Siti Khadijah, kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian diikuti oleh Abu Bakar dan juga Zaid, dan seterusnya. Sampai turunlah wahyu lagi yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam surat Al-Hijr. Di situ Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat yang ada di Arab dan mengajak mereka untuk beribadah dan juga memeluk agama Islam. Pastinya banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama dari masyarakat kaum Quraisy sendiri yang menghina, mencaci, memaki, kemudian menganggap gila, ingin menggantikan kepala mereka dengan Rasulullah, kemudian ingin menggantikan Rasulullah dengan harta, tahta, dan juga wanita, asal Rasulullah SAW berhenti dalam menjalankan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak gentar dan tetap menjalankan apa yang dipercayainya dan mengajak para umatnya untuk memeluk agama Islam agar selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, problem dalam dakwah Rasulullah, yaitu ketika para bangsawan Quraisy dan juga hartawan merasa bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini merupakan bahaya besar bagi mereka. Karena apa? Mengancam kedudukan dan juga kekuasaan mereka. Dan para kaum kafir Quraisy ini berusaha mendiskriminasi Nabi, sampai bahkan mencelakai dan juga membunuh para kaum muslim pada saat itu. Hingga Nabi pada saat itu, pada masa problema kebingungan, akhirnya meminta kepada kaum muslim untuk hijrah ke Abyssinia. Di sana Abyssinia itu merupakan suatu kota yang mana masyarakatnya itu memeluk agama Kristen, namun dipimpin oleh seorang pemimpin yang jujur. Baru apa sih kemudian faktor penyebabnya para kaum Quraisy ini menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu takut kehilangan kekuasaan. Karena masyarakat kaum Quraisy tidak bisa membedakan antara kekuasaan dan juga kenabian. Karena kebiasaan mereka yang cenderung berperang mengangkat pedang untuk merebutkan kekuasaan, dan mereka beranggapan, kaum Quraisy ini beranggapan bahwa mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya pada ajarannya, maka mereka akan kehilangan kekuasaannya dan dianggap bahwa mereka itu tunduk terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, para kaum kafir Quraisy sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedua, hilangnya status sosial dan juga kasta. Karena pada masyarakat Arab pada masa ini masih kental menganut ajaran derajat status sosial dan juga kasta, antara majikan dan juga budak, antara si kaya dan juga si miskin. Budak pada masa ini itu cenderung tidak dihargai, tidak dimanusiakan, diperlakukan semena-mena dan juga tidak dihargai. Nah, maka dari itu para majikan jika disetarakan dengan budak mereka tidak mau, karena agama Islam mengajarkan bahwa manusia ini derajatnya sama, yang membedakan hanya ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka para penguasa, para status sosialnya yang tinggi, mereka menolak keras ajaran agama Islam karena mereka tidak ingin kehilangan status sosial mereka yang dijunjung, yang diagung-agungkan pada saat itu. Kemudian faktor yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Karena pada masa ini banyak sekali pencipta, pembuat, dan pedagang patung. Apabila ajaran Islam ini dipercayai dan diyakini oleh masyarakat kaum Quraisy pada saat itu, maka banyak sekali para pedagang patung, para pembuat patung akan kehilangan mata pencaharian mereka sehari-harinya. Sehingga mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad yang membawa Islam dan mengajarkan bahwa kita diwajibkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diperanakan dan tidak dianakan.
Maka dari itu, mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad karena bisa saja mengancam mata pencaharian mereka saat itu. Kemudian kita akan membahas prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa sih prioritas dakwah Nabi? Prioritas dakwah Nabi itu ada 4. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Karena tradisi di Mekah itu kan masyarakatnya menyembah berhala, menyembah batu, kemudian menyembah roh nenek moyang, menyembah batu, menyembah bulan, bintang, yang mana saat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam datang mengajarkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memiliki agama dan juga mengajarkan akhlak. Sedangkan pada masa ini mereka masih menyembah animisme dan sebagainya, sehingga tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, di sini Nabi Muhammad ingin merubah mereka secara pelan-pelan, ingin para masyarakat di Arab ini memeluk agama Islam dan juga yang membawa perdamaian dan juga berdasarkan petunjuk baru, yaitu petunjuk Al-Quran, berbeda dari tradisi mereka sebelumnya. Kemudian yang kedua, prioritas dakwah yang kedua yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Karena para kaum kafir Quraisy tidak percaya akan adanya hari pembalasan atau hari kebangkitan. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin manusia yang sudah meninggal, yang sudah tinggal tulang belulang hancur, bisa bangkit lagi. Makanya mereka berperilaku semena-mena di dunia ini. Sedangkan Islam datang itu membawa ajaran bahwa manusia hidup di dunia itu hanya sementara, dan manusia hidup di dunia itu untuk mencari bekal nanti hidup kekal di akhirat. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia, maka akan mendapat balasan perbuatan baik juga di akhirat. Nah, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepercayaan dan juga keyakinan kaum Quraisy pada masa itu. Maka Nabi ingin merubahnya. Kemudian prioritas dakwah selanjutnya yaitu merubah perilaku jahiliyah. Masyarakat Arab pada masa itu bodoh dalam hal akhlak dan juga agama. Di situ Nabi Muhammad SAW ingin merubahnya secara pelan-pelan, karena tradisi dan juga budaya Arab pada saat itu orang-orangnya, masyarakatnya lebih senang mabuk-mabukan, kemudian lebih senang berjudi, senang merampok, melakukan kekerasan, berzina, mengambil hak orang lain, yang mana hal-hal tersebut itu bertentangan dalam ajaran Islam. Islam datang membawakan ajaran bahwa kita dilarang untuk memfitnah, mengambil hak milik orang lain, kita dilarang untuk minum minuman keras, dilarang untuk berzina dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak mudah untuk mengubah kebiasaan, kebudayaan mereka yang sudah mendarah daging tersebut menjadi kebudayaan baru yang dibangun pelan-pelan oleh Nabi pada saat itu. Kemudian prioritas dakwah Nabi yang terakhir yaitu mengangkat dan juga melindungi hak asasi manusia. Karena dalam kehidupan masyarakat Arab pada saat itu masih terdapat tradisi perbudakan, yang mana budak ini diperjualbelikan dalam perdagangan dan juga tidak dihargai, tidak dimanusiakan dan diperlakukan semena-mena oleh para majikan mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW ingin memerdekakan para kaum budak pada masa itu agar mereka bisa sederajat, karena agama Islam datang mengajarkan bahwa manusia itu sederajat, tidak ada perbedaan, yang beda hanya ketakwaannya terhadap Tuhan. Nah, di situ Nabi Muhammad mengangkat derajat para kaum budak agar bisa hidup setara dengan masyarakat lainnya.
Dan bukan hanya itu saja, Nabi Muhammad juga menjunjung derajat kaum wanita yang pada masa itu sering dilecehkan, dibunuh, dan ditindas. Begitulah ajaran Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, ingin mengajak umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan melewati berbagai tantangan yang berat dan pastinya tidak mudah untuk dilalui dalam ketika beliau berdakwah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, dan terima kasih. Kalau kita melihat dari segi kepemimpinan Rasulullah itu merupakan teladan yang baik bagi umat Islam, termasuk teladan bagi para pemimpin kaum muslim. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang memiliki etnis, multiras, dan multiagama. Berikut adalah beberapa model atau pola yang dapat kita teladani. Pertama, Rasulullah selalu memberikan keteladanan. Dua, Rasulullah selalu memberikan motivasi atau pujian. Ketiga, Rasulullah itu membangun pemerintahan. Keempat, Rasulullah memiliki komunikasi yang efektif. Kelima, Rasulullah mempersatukan umat Islam. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap keputusannya. Kedua, Rasulullah itu selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Rasulullah memiliki etika atau moral yang sangat tinggi. Keempat, Rasulullah selalu dekat dengan umat. Keempat, Rasulullah selalu memulai dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir, Rasulullah memiliki kemampuan untuk menularkan atau mempengaruhi umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afris Aleko Saputra, nomor induk mahasiswa 2081845. Saya akan mempresentasikan tentang peradaban di masa Rasulullah. Yang pertama adalah peradaban atau kebudayaan di masa Rasulullah. Yang paling berpengaruh yaitu adalah perubahan sosial, di mana suatu perubahan yang mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moral yang beradab. Yang kedua adalah persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian saling berbagi semua yang mereka miliki. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah SAW telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Yang ketiga adalah isi perjanjian Madinah. Isi dari perjanjian Madinah yang pertama adalah 1. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua adalah kebebasan agama terjalin untuk semua umat. Yang ketiga adalah mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka, yaitu Madinah. Yang keempat adalah Rasulullah SAW adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah atau di Arab. Kemudian poin keempat yaitu dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah. Yang pertama yaitu
umat Islam merupakan satu komunitas atau umat meskipun berasal dari suku yang beragam. Nomor 2 adalah hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip, yaitu yang pertama bertetangga baik, yang nomor 2 adalah saling membantu dengan menghadapi musuh bersama, yang ketiga adalah membela mereka yang dianiaya, nomor 4 adalah saling menasihati, yang kelima adalah menghormati kebebasan beragama. Di Madinah atau yang kita sering sebut dengan di Arab, Islam sebagai agama dan negara, yaitu peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial sudah sepantasnya jika diletakkan dasar-dasar agama Islam. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam perkataan dan tindakannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih telah menyaksikan video ini dan presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya dari kami semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.